Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah dari Lampung. Tepuk tangan dulu dong. Wah, dari Lampung. semangat banget. Iya, warnanya lagi ngetren sekarang nih Ustadz nih. Burgundy. Luar biasa, ibu-ibunya update nih. Jamaah. Mau nanya Bu, kalau digosipin diam aja apa dibales? Diam aja, ada yang yang balas lebih dikit. Ya kalau dizolimin, senyumin aja. Masya Allah luar biasa. Maca Ci katanya. Kayaknya balasnya lebih sadis deh takutnya deh. Nah ini hari ini ya, sebaiknya kita kalau seandainya menghadapi hal kayak gitu tuh jangan emosi. Hari ini kita belajar sama-sama, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya, buat jamaah yang di rumah juga. Apa sih temanya? Temanya adalah wanita yang tenang adalah wanita pemenang. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lihat video dulu yuk. Ada video nih tentang ketika iri melihat tetangga. Ini dia tayangannya. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ustadz Maulana banget gitu Bib. Ya, kalau orang punya barang baru dia suka iri. Ya Allah ya Rabbi. Nah tapi begini nih buat jamaah yang di rumah nih Masya Allah nih ya. Buat Habib Salim Al-Jufri ini ada pertanyaan nih. Biasanya kalau kita punya harta lebih, kadang memang gak bisa dipungkiri. Pasti ada aja yang iri. Ada aja orang-orang yang kayaknya apa sih berpikirnya yang aneh-aneh gitu sama yang kita miliki. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa tenang menghadapi orang-orang kayak gitu tuh Bib. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Salim Al-Jufri. Masya Allah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Cara kita untuk menyikapi orang-orang yang tidak senang, iri, dengki kepada kita. Sebenarnya simpel, nggak terlalu pusing-pusing, kita cukup pertama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menjadi orang yang diiri, orang yang dihasut, bukan orang yang menghasut. Sebagaimana kita menjadi orang yang dibenci, bukan menjadi pembenci. Maka kehidupan kita tenang. Yang pertama kita lakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita digolongkan oleh Allah orang yang diiri oleh orang lain. Bukan menjadi orang yang iri kepada orang lain. Itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya hal yang pertama, kalau seandainya ada orang yang gak suka dengan kita, padahal kita gak salah sama dia. Kita nggak punya dosa sama dia, kita nggak pernah berbuat jahat kepada dia. Tapi nggak tahu, lihat orang punya harta sedikit, napasnya kekancing. Lihat orang misalnya ada punya mobil sedikit, nggak enak hatinya. Ini namanya orang iri. Dan orang iri itu pasti hidupnya nggak akan bahagia. Sehingga orang pernah bilang begini, para ulama, mereka mengatakan iri itu adalah musuh kebahagiaan. Kalau orang sudah iri, pasti nggak akan mungkin bahagia dalam hidupnya. Sehingga hal yang pertama tadi, ibu-ibu dan para pemirsa, yang kita lakukan adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya bukan menjadi orang yang iri, tapi orang yang iri kepada saya. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah kita harus evaluasi diri. Mungkin dengan harta yang kita punya, kita nggak sedekah. Jadi mungkin Allah Ta'ala berikan kepada saya ini orang iri supaya saya bisa sedekah. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan ketika ada orang iri kepada kita adalah kita harus tobat kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi Allah kirimkan orang iri itu untuk kita karena kita punya dosa. Karena kita punya salah. Sehingga orang iri ini, ternyata saya ini diiri sama orang, mungkin saya punya dosa. Astaghfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun kepadamu karena mungkin ini dosa saya. Sehingga ada orang-orang jahat yang selalu mengganggu saya. Tapi ibu-ibu, para pemirsa harus ingat, setiap kali ada orang iri kepada kita yang harus dilakukan juga
adalah jangan dikomentari, jangan dibalas. Ibarat seperti luka. Luka itu semakin banyak kita pegang, semakin lama sembuhnya. Begitu juga orang yang iri kepada kita. Maka jangan kita tanggapi. Karena semakin kita tanggapi, maka semakin sakit hati kita. Jadi didiamkan saja, maka itu hal yang paling ampuh untuk kita tidak sakit hati. Kemudian, ini bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu. Untuk siapa saja yang iri kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah membantu dia untuk bisa menyelesaikan penyakit hati dia itu. Karena sayang, ini termasuk kerusakan di muka bumi ini karena diamnya orang-orang baik. Diamnya orang-orang kuat. Kalau seandainya orang kuat ini dia bicara, dia bagaimana caranya supaya orang ini hatinya terobati, maka yang harus dia lakukan adalah membantu dia. Jangan sampai orang yang selalu iri ini, dia nanti akan iri lagi kepada orang lain dan orang lain akan sakit hatinya. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Terima Tepuk tangan kasih buat banyak. Habib Masya Salim. Allah. Boleh duduk Bib, Masya Allah, silakan masih jamaah. Berarti kalau ibu diiriin sama orang-orang atau orang lain, berarti ibu lebih dari orang itu. Bener nggak? Kalau kata Ustadz Maulana, nggak ada kan orang yang iri sama orang yang lebih di bawah dia. Nggak mungkin ada orang iri sama orang yang lebih miskin. Ih saya iri deh dia miskin, gak mungkin ya Bu ya. Gak mungkin, Masya Allah. Kita lanjut lagi nih jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pada saat kita mungkin ya diledekin orang, dikatain orang gak sakit hati. Tapi kalau udah orang tua kita disakitin orang, nah seperti ini nih. Ada Abizar ya yang melaporkan haters yang menghina Umi Pipik. Ini dia lah tayangannya. Kemudian pelajaran juga buat para netizen yang tangannya gatel ya, yang suka komen-komen gak baik, komen-komen gak enak di siapapun nih. Ini pelajaran banget nih, karena ini ada hukumnya dan itu bisa dipenjara ini, Masya Allah luar biasa. Ustaz Syam izin nih, sekarang nih. Kalau mungkin ya, kalau kita sebagai manusia kan kita kadang-kadang suka gak sabaran. Ngeliatin kayak gitu-gitu tuh bawaannya emosi. Tapi bagaimana kita bisa seperti Rasulullah. Ketika mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian dari orang, bisa tetap tenang. Tanpa ingin membalasnya nih, mohon izin menjelaskannya silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Habib Salim, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, Al-Qur'an, surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma arhamna bil Quran. Baginda Nabi SAW adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya contoh, pasti di antara kita insya Allah berusaha untuk menggapai apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itulah Nabi SAW disebut juga manusia biasa. Kenapa? Karena sifat-sifatnya sebenarnya manusia biasa seperti kita ini bisa berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Nabi sakit hati ketika disakiti orang? Ada juga sakit hatinya. Nabi SAW pernah juga merasakan, ya Rab, harus kubawa kemana agama ini? Orang-orang di Mekah ini telah menyakitiku, orang-orang di Mekah ini telah menghinaku, orang-orang di Mekah ini tidak ada yang mau mengikutiku. Pernah juga Nabi merasa itu. Tapi Nabi SAW itu dihibur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah ketika mendapat hinaan? Bagaimana Rasulullah ketika mendapat cacian? Turun ayat, turun surah yang membuat Rasulullah tersenyum. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ada yang mengatakan dari kata katsir, yang banyak gitu. Maksudnya apa? Kalau dihina orang, ingatlah nikmat Allah yang lebih banyak daripada hinaan itu. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu itu jauh lebih banyak dibandingkan hinaan orang-orang yang ada di sekitarmu tadi. Inna a'tainakal kautsar. Sehingga Allah mengajarkan kita untuk fokusnya kepada nikmatnya Allah, bukan fokus kepada satu hinaan orang lain. Kadang-kadang kan kita bikin konten atau apapun segala macam itu, ada komentar 20 dari orang-orang, 19 bilang bagus, 1 bilang tidak bagus, justru fokusnya kepada yang satu. Padahal 19 orang bilang bagus. Ada sebuah kertas putih, ada titik
titik hitam di tengah. Kadang kalau ditanya gambar apa ini, maka orang akan apa ini? Orang akan bilang titik hitam. Padahal dia tidak fokus kepada yang putih tadi di sampingnya itu. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Titiknya kecil banget, yang dilihat titiknya malah. Jadi berusaha mengikuti Nabi dengan cara melihat nikmat Allah, tidak melihat daripada sesuatu yang tadi. Makasih banyak Ustaz Syam. Washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jaga sholat karena itulah yang membuat hati tenang. Sholat. Masya Allah. Jazakallah khair. Masih banyak. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang wanita yang tenang adalah wanita pemenang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.